Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Yudi Saputra sebagai host dan sebelah saya di sini ada Alga Ramadan sebagai narasumber. Di sini saudara saya ingin mempresentasikan atau mereview sebuah buku yang berjudul atau bertemakan catatan di balik penjara yang dikarang oleh Pramudia Anantatur. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita jangan tegang-tegang, santai aja, oke. Siap. Mengapa buku ini bertemakan atau berjudul catatan di balik penjara? Itu menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, karena di dalam buku ini secara terkhusus mengandung perjalanan hidup dan laku kreativitas Pramudia Anantatur selama dirinya keluar masuk penjara. Oke. Sejak era penjajahan, Orde Lama dan Orde Baru, hidup Pram senantiasa kenyang dengan hotel Prodeo. Maksudnya, pada umumnya, faktor yang menyebabkan Pram ini masuk penjara adalah karena karyanya yang berseberangan dengan pemerintah, yaitu karyanya ini sering dianggap tidak logis. Maksudnya, ya logis. Terus. Karena mengandung kritik-kritik yang pedas, gitu, oke, kritik-kritik pedas yang sangat tajam. Yang sangat tajam mengkritik pemerintah lah, gitu. Oke, masuk akal sih seperti itu. Ya. Bisa kita lanjut ya? Bisa. Siapakah yang menulis buku ini? Di dalam buku ini yang menulis yaitu Pramudia Anantatur. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tanggal 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah. Oke. Apa saja sih isi dari buku ini gitu? Kayaknya Anda nampak sangat memahami buku ini, Bu. Saya sedikit sih memahami buku ini. Oke. Saya lihat dari buku-buku ini, pertama, lahirnya seorang sastrawan revolusioner. Hal ini berisi tentang sejarah biografi Pram dari kecil sampai besar. Artinya menceritakan kehidupan Pram ini dari kecil hingga besar menjadi seorang sastrawan Indonesia yang mengkritik atau menjadi sastrawan mengkritik pemerintah lah, gitu. Oke, masuk akal seperti itu. Oke. Bagaimana sih pandangan Anda terhadap buku ini gitu menurut Anda? Menurut saya sih, pandangan saya terhadap buku ini sangat bagus sih, sangat aktual dari cerita-ceritanya. Buku ini mengandung perlawanan terhadap bangsa Indonesia atau sastrawan Pram sendiri terhadap pemerintah atau otoritas. Pada kala itu masa Indonesia ini adalah masa yang sedang kritis terhadap penjajahan gitu. Oke, maksud Anda seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang telah saya baca selama ini, ada di situ yang namanya Mas Marco. Iya. Mas Marco yang lahir di Blora. Iya. Mas Marco sama Adi Surujo. Mereka itu seorang saudara. Seorang saudara. Nah, dan mereka pun yang menggerakkan para pemuda pada zaman itu untuk apa ya? Bisa dibilang harus melakukan sebuah gebrakan yang besar lah untuk negara Indo kita gitu. Iya. Kiranya juga monoton hidup di sini. Mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit ketika waktu lagi syuting. Iya. Di sini kami mencari lokasi yang baru. Bisa kita mulai lagi? Oke, tadi kita telah membahas yang namanya apa isi dari buku ini, bagaimana pandangan Anda dan lain sebagainya. Di sini yang pengen saya tanyakan, seorang Pramudia Anantatur itu adalah seorang penyair atau penulis. Iya, Sastrawan. Kira-kira pemikiran dari Pramudia Anantatur itu bisa ditangkap secara logika tidak? Kira-kira untuk pemuda atau untuk zaman sekarang kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk pemuda zaman sekarang Susah. bisa, karena ya tergantung dari pemikiran kita sendiri dari individualisme. Tergantung sih kalau dari ini, karena kritik-kritik terhadap pemerintah yang dilontarkan dari Pramudia ini mengandung kritik sederhana gitu loh. Maksudnya kritik sastranya ini apa ya, agak sulit diterima oleh akal gitu. Agak sulit diterima, bisa jadi gitu. Mungkin lebih dari itunya. Penggunaan tutur kata bahasa dari Pramudia Anantatur ini sangat-sangat sulit dimengerti.
Karena dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tinggi menurut saya. Iya. Oke, mungkin hanya itu saja sih yang bisa kami simpulkan dan kami jelaskan pada review pada kali ini gitu.